Buat teman-teman jangan lupa ikuti akun TikTok Ustadz Abdul Somad, like and share. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk yang ahli tafsir memahami Al-Quran. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Man sa'alan nasa, siapa yang meminta-minta ke orang, fi ghairi faqatin, padahal dia mampu. Jadi kalau ada fakir miskin meminta, boleh, karena dia tak mampu. Apa beda fakir sama miskin? Janda tua, laki meninggal, anak tak ada, sebatang kara, makan tak ada, tempat tinggal tak ada. Apa namanya itu? Fakir. Buruh cuci, mohon maaf. Mengambil upah membantu di rumah orang, mohon maaf. Ada gajinya dari tuan rumah, tapi tak mencukupi kebutuhan. Apa namanya? Itu beda fakir sama miskin. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada tapi tak cukup kebutuhan, miskin. Orang fakir dan miskin boleh meminta. Dan kalau dia datang ke rumah kita, dia tidak meminta. Dia sedang menuntut haknya yang ada pada diri kita. Jadi jangan bilang, kau minta-minta. Untung dia tak ngaji. Kalau dia ngaji, aku bukan minta, hak aku ada sama kau, bodoh. Untung dia tak ngaji. Man sa'alan nasa, siapa yang bukan jadi fakir, tapi mau hobi tak? Nazalat bihi aw iyalin la yutiquhum. Dia meminta itu bukan karena miskin, bukan karena fakir, bukan karena banyak keluarga yang tak sanggup dikasih makan, tapi memang dia datang itu memang minta-minta untuk lebih. Jaa yaumal qiyamati, nanti dia datang menghadap Allah pada hari kiamat, biwajhin, bentuk wajahnya laisa alaihi lahmun. Wajahnya laisa alaihi lahmun, tak ada dagingnya. Wajah yang tak ada dagingnya wajah Ustaz Somad nih. Ini biarpun kurus ada daging-daging. Tak ada daging sama sekali. Macam mana tuh Pak Ustaz? Macam tengkorak itulah. Jadi begitu dia menghadap Allah. Satu ulama mengatakan memang begitu, satu lagi mengatakan ini makna kiasan. Sebagaimana jelek buruknya rupa saat menghadap Allah, kita ingin menghadap Allah dalam keadaan tersenyum karena amal soleh kita, insyaAllah. Dhahikatum mustabsyirah. Orang-orang beriman menghadapi Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan dhahikatun, tertawa, mustabsyirah, karena bahagia. Itu yang kita inginkan nanti. Bukan wujuhun yawma idzin 'alaiha qatarah. Wujuhun, jangan sampai wajah yang terbadut dengan debu karena banyaknya dosa. Kita ingin seperti Allah katakan dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya karena memandang Allah. Nikmat yang paling nikmat bukan air mengalir, pohon-pohon, tanaman, itu nikmat. Tapi nikmat di atas nikmat adalah ketika berjumpa, berhadapan, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mata yang banyak dengan dosa diampunkan Allah sehingga tetap mendapatkan nikmat itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man fataha ala nafsihi baba mas'alatin." Siapa yang membiarkan dirinya meminta-minta ke orang, min ghairi faqatin, padahal dia mampu, dia tak fakir, dia tak miskin, tapi minta juga karena tamak, karena rakus. Nazalat bihi aw iyalin la yutiquhum, bukan karena miskin susah, bukan karena anak banyak tak makan. Fatahallahu alaihi baba faqatin, maka Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Jangan suka minta-minta, nanti dibukakan Allah pintu kefakiran. Min haitsu la yahtasib, dia tak sadar. Orang yang kaya, rumah ada, kendaraan ada, makan ada, tetap juga minta, lama-lama jadi hobi, akhirnya seumur hidup dia akan terus merasa kurang. Ini namanya orang kaya bermental fakir. Ada orang fakir bermental kaya. Miskin dia, susah dia, tapi dia tetap bersedekah. Tapi yang lebih parah ini orang kaya bermental fakir. Kalau bersedekah, keluarlah pati murah. 1.000 perak wak golok. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nama kitabnya
As-Sunan Al-Kubra. Wa huwa jayyidun fi syawahid. Hadis ini jayyid, baik, fi syawahid, dalam hadis yang semakna dengan yang usul. Hadis yang induk namanya usul. Semakna dengan ini mendukung namanya syawahid. Kalau maknanya sama, riwayatnya sama, namanya mutaba'at. Kalau hadisnya sama, maknanya sama, riwayatnya berbeda, namanya syawahid. Hadis 229. Kita cukupkan sampai 229. Supaya pertemuan akan datang pas angka genap 230. Wa an A'idh bin Amr, dari A'idh bin Amr radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabiyya, datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluhu, dia minta, ya Rasulullah, aku minta ini fa'aqahu, dikasih Nabi. Falamma wada'a rijlahu ala asquffatil bab, ketika dia meletakkan kakinya di depan pintu, qala Rasulullah sallallahu, Nabi bersabda, "Lau ya'lamuna ma fil mas'alati", seandainya dia tahu hukum ancaman bagi orang yang suka meminta-minta, ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu, takkan ada satu orang pun yang mau meminta kepada orang lain. Mudah-mudahan kita, istri, suami, anak, bini, menantu, cucu, keluarga semuanya dididik untuk tidak meminta-minta. Ada orang mengasih, diambil apa tak diambil? Ambil. Yang ada itu kan tolak bala. Tolak duit mana ada? Tapi duitnya haram Pak Ustaz. Jangan kasih anak bini makan haram. Kemana dikasihkan? Kasihkan ke lembaga untuk kemaslahatan umat. Kasihkan ke masjid. Jumpai ketua masjid. Pak ketua masjid, ini ada duit haram bulannya. Tak usah disebutkan. Tak usah disebutkan. Ambil aja. Saya pernah ceramah. Ceramahnya setengah jam. Dikasih duit sekotak. Tak saya buka. Karena kalau saya buka takut saya tergoda. Kalau ditolak, nanti orang ini marah. Mengamuk dia. Jadi bagaimana caranya? Mau pikir saya. Mana cara? Dapat saya. Serahkan ke panti asuhan. Jadi anak buahnya yang datang tuh saya suruh, tolong bapak serahkan ke panti asuhan, nanti foto, kirim fotonya ke saya. Serahkan orang tuh foto, kirimkan. Ini Ustaz nih fotonya. Foto itu saya kirim ke yang ngasih. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang panti asuhan. Sejak itu tak mau dia ngasih lagi. Gitu caranya. Saya tahu dia mau memasangkan kail pancing sini. Kalau udah tertarik kan tarik aja. Dia mau lembu cucuk hidung. Kalau udah dicucuknya dia kan ikut kita. Gitu kan. Mana dapat dia? Dia bukan lembu. Kalau lembu bisa kok cucu hidungnya. Ini Abdul Somad. Saya pun tak mengambil itu karena kotaknya kecil. Besar saya ambil. Saya suruh kasih bantuan. Ini Ustaz mobilnya kok begini, ini sasisnya enggak, ini enggak cocok dengan Ustaz Somad. Minta KTP Ustaz. Beberapa hari setelah itu, alhamdulillah Ustaz, mobilnya limited, sudah nyebrang dari Pulau Jawa dan tak lama lagi masuk Lampung. Langsung saya balas, insya Allah akan saya serahkan ke panti asuhan, mereka belum punya mobil. Langsung dibalasnya, mohon maaf ya Pak, mobilnya balik lagi ke Jakarta. Gitu caranya. Gitu caranya. Tapi bukan berarti saya menolak mobil Pak Ahmad dulu karena saya takut dia cucu hidung saya. Tak. Pak Ahmad itu dulu pernah ngasih saya mobil. Tak saya ambil. Supaya apa? Supaya enak kita berjalan. Karena kalau orang, kata pepatah orang Melayu, orang baik, awak berpikir. Orang baik, kita berpikir. Kenapa bisa kita berjalan sama enak? Karena hati kita belum kena. Tapi kalau hati kita udah kena, galak patah, boleh disambung, kaca retak, boleh direkat, hati yang sakit, mana obat akan dicari. Inilah pentingnya menjaga hati. Kita bawa mobil, kita bawa sepeda motor, macam saya tadi sama adik-adik biker semua. Koplingnya siap, giginya siap. Asal dihidupkan gigi, mati. Mati, saya pun heran. Rupanya motor yang dikasih ke saya tadi, koplingnya tak boleh dilepas, pegang terus. Jadi gigi ini tak ada keluar, masuk terus. Tak pula dikasih tahunya. Kopling, gigi, gas, helm,
tali, rem, semua sudah siap. Tapi begitu kita berjalan, yang tertulis di depan apa katanya? Hati. Tak ada gigi-gigi, tak ada kaki-kaki, tapi jaga hati. Insya Allah kita bisa berjalan bersama kalau pandai menjaga. Saya tahu, jamaah ini mendengar ceramah saya banyak yang tersinggung. Apalagi pegawai pajak tadi. Tapi saya tahu, jamaah ini sudah tahu kode etik mendengar ceramah Ustaz Somad, tak boleh tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik meninggal. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh panitia zakat fitrah yang dibentuk oleh pengurus masjid mencampur adukkan zakat fitrah itu? Zakat ini campur jadi satu beras tadi, kemudian dibagikan menurut asnaf yang ada di lingkungan itu. Nama shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 88 asnaf atau 7 asnaf atau 5 asnaf dibagikan orang Masjid Al-Fatihah ini kepada yang asnaf ada di lingkungan ini. Boleh apa tak boleh? Jawabannya sudah saya tulis di blog saya. Blognya namanya Somad Moroco. Moroco itu Maroko bahasa itu ya. Tulis cara mencarinya SO, nanti share di Instagram, di FB, di Twitter, supaya nanti pengurus masjid tahu boleh atau tidak boleh membagi per asnaf ke asnaf-asnaf. SOMADMOROCCO tak pakai spasi, sambung. Setelah itu spasi baru zakat. Nah, nanti dapat tulisan. Sudah dapat? Share ke grup. Judulnya zakat fitrah apakah untuk fakir miskin saja? Karena ada orang yang ceramah zakat fitrah hanya fakir miskin saja, tak boleh bagi ke yang lain. Ini dia jawabannya. Al-Mabhasul Khamis, pembahasan yang kelima. Masrafuha, kemana zakat fitrah dibagikan? Au man ya'khudhuha, siapa yang boleh mengambil zakat fitrah? Ittafaqal fuqaha, sepakat ulama ahli fikih, ala anna masraf zakat al-fitri, bahwa zakat fitrah dibagikan wa masarifus zakatil mafruḍah, sama dengan zakat wajib yang lain. Di anna shadaqatal fitri zakatun, karena zakat fitrah itu adalah zakat juga. Makana masrafuha masrafu sairiz zakawat, maka yang menerimanya juga sama macam zakat lain, zakat mal, zakat rikas, zakat emas, zakat perak, zakat pendapatan. Wala innaha shadaqatun fatadkhulu fi umumi qaulihi ta'ala, maka dia masuk dalam dalil yang bersifat umum surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Wa la yajuzu daf'uha ila man la yajuzu daf'u zakatil mali ilaihi. Tidak boleh diberikan kepada orang yang tak masuk dalam asnaf zakat mal. Jadi pertanyaan ini sudah saya jawab. Tahun berapa saya tulis ini? Rabu 25 Agustus 2010, 13 tahun yang lalu. Berarti yang bertanya ini belum lahir. 13 tahun yang lalu sudah saya jawab. Tak hilang tulisannya. Saya anjurkan adik-adik buat blog ini, kalau kita tulis tak hilang-hilang, gratis. Kalau FB bisa hilang, Instagram bisa hilang. Contohnya Instagram aku hilang, tapi muncul baru lagi. Instagram Ustaz itu banyak kali di Instagram saya tulis Abu Somad. Ustaz yang mana yang asli, yang follow-nya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Yang ada centang birunya itu. Nyebut biru nih kan apa amat lah. Apakah panitia tersebut boleh menerima pembagian zakat fitrah tersebut? Kalau dia masuk tukang kutip, tukang kumpul, tukang hitung, tukang bagi, maka masuk dia dalam di SK-kan sebagai amil, maka bagilah. Ikut dia dapat dalam 1/8. Tapi kalau dia tak mau menerima,
sebenarnya ini jatah saya, tapi beras masih banyak lagi di rumah. Oh, udahlah, saya tak mau ngambil beras. Jadi bapak betul-betul tak mau ngambil? Nah, saya mau diduitkan aja. Sama lah itu Pak. Kalau bisa yang begini, yang mampu-mampu tak usahlah ambil, masih banyak lagi fakir miskin. Tapi kalau dia mengambil, itu memang jatah dia. Ambil itu halal. Jadi saya dapatlah Pak Ustaz, kata ibu-ibu hamil. Amilmu. Ambil. Selama ini yang sering dituntut adalah anak durhaka. Bisakah seorang tua dikatakan durhaka bila sangat keterlaluan kepada anaknya? Ini nampaknya anak ingin membalas ayahnya. Datanglah seorang bapak membawa anaknya, mengadukan anaknya kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Umar, tolong hukum anakku ini durhaka Umar. Umar bin Khattab ini orangnya bijaksana. Ditanyanya anak ini, kenapa kau durhaka? Kata anak ini, kami anak ini punya hak atau tidak ke ayah kami? Kata Umar, iya. Apa hak kami? Hak kau anak ada 3. Yang pertama, dicarikan emak yang baik-baik. Yang kedua, dikasih nama yang baik. Yang ketiga, kasih makan yang baik. Kata si anak ini, aku 3-3 itu tak dapat. Emakku perempuan tak baik, namaku pun tak baik, dan aku dikasih makan tak baik. Kata Umar kepada si bapak, laqad aqabtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kau lebih dulu durhaka ke anakmu sebelum anak kau didurhaka kepada kau. Kesimpulan dari cerita ini, adakah orang tua durhaka? Maka kalian yang belum berbini, waktu mau nikah sama perempuan tuh bilang, Adinda, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anak? Itu cara minta. Bukan untuk mendampingi kamu, karena mendampingi itu banyak nanti. Tim maksudnya. Tapi untuk mendidik sebagai ibu untuk anak-anak ini. Karena kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Tapi kalau ulah emaknya suster ngesot, nyengjin, nyiblorong, sundil bolong, dijamin anaknya kuntilanak. Anaknya kok pula kuntilanak? Iyalah, kuntilanak lah maka disuruh anak. Kalau emak kuntil mama. Saya ceramah ke Pasir Pengaraya. Setelah jembatan Sungai Batang Lubuk, belok ke kanan ada rumah tinggi. Naik saya ke rumah tinggi itu. Gambar yang paling besar di rumah itu gambar perempuan pakai jilbab, sudah tua. Nama perempuan itu Siti Hajah Siti Fatimah. Perempuan. Jadi waktu di rumah itulah saya terpikir, nanti aku kalau ada duit, aku buatlah rumah untuk almarhumah emak. Buat gambarnya besar macam itu. Itulah ide awal saya untuk membahagiakan orang tua. Yang saya maksud rumah besar, rumah ada gambar Siti Fatimah itu rumah Mak Pak Ahmad. Insya Allah kalau mak kalian baik, dididiknya jadi baik, anaknya pun insya Allah baik. Ibu-ibu kalau mau umat ini jadi baik, ibu jadi orang baik. Alhamdulillah di belakang itu banyak perempuan-perempuan yang baik. Tidak hanya sekedar menjaga rambutnya, menjaga kakinya, yang nampak cuma biji matanya gitu. Menjaga harga diri. Jangan ejek perempuan yang pakai cadar. Dulu asik mengejek radikal. Ciri perempuan yang radikal pakai cadar. Datang Covid, laki-laki bercadar tidak tahu. Baru tahu dia ngejek cadar. Jangan ejek cadar. Yang bercadar jangan ejek, yang bertudung jangan ejek, bercadar. Karena kalau kalian saling mengejek, yang ketawa, yang tak bercelana. Dia berjilbab bagus, dia bercadar bagus. Jilbabnya kurang panjang, jangan diceramahi, belikan jilbab panjang. Kok aku tengok jilbab ini udah bagus, cuman ini untuk anak TK. Nah, ini aku kasih jilbab yang bagus. Ini ukurannya jilbab kebesaran, apa nih XL. Begitu caranya. Saya mau tanya Ustaz, gimana kalau suami kita zolim? Ini bertanya apa mengadu? Tapi kita tetap hormat dengan dia. Tapi kalau saya tak tahan lagi, kita pergi keluar dengan kakak adik
untuk menghilangkan galau saya di adik anak, tapi anak-anak akhirnya udah dari segi bapaknya saya jadi anak marah. Dia sudah mulai menjawab kata-katanya apa yang sudah dosa dan segala suami saya itu dosa di mana pun sanggup belakang. Jadi saya kasih tahu baik-baik ya. Hubungan laki-laki dengan perempuan itu bukan seperti hubungan tuan dengan budak hamba sahaya. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang belakang untuk menjadi tulang punggung. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk dijunjung. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dia menjaga jantung laki-laki. Hunna libasul lakum, perempuan itu menjadi pakaian yang menjaga laki-laki. Wa antum libasul lahun, dan kamu laki-laki menjaga perempuan sebagaimana pakaian menjaga. Saya berani tausiah ini kan kenapa pakaian? Coba tahu pakaian kurus sekali Ustaz. Harkat martabat kita ini dijaga oleh perempuan. Jadi kalau sampai laki-laki zolim, aniaya, memukul, tak mengasih belanja, maka laki-laki di Indonesia sudah diikat dengan sirat taklik. Masih ingat bunyi sirat taklik? Kalau saya menganiaya istri saya, baik fisik, zahir ataupun batin, meninggalkan selama 6 bulan 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir batin biaya, maka dia pergi ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah ke badan. Itu dibuat dalam kompilasi hukum Islam Indonesia untuk menjaga laki-laki apa perempuan? Menjaga perempuan. Perempuan jangan mau dibodoh-bodohi. Kau udah nikah sama aku, surga kau di bawah tapak kaki aku. Dia tak jelas, mabuk. Jam 12 malam perempuan itu menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Salah sambung kata saya. Ada apa nih Bu? Saya sedang tahajud di kamar pakai sajadah. Terus di ruang tamu suami saya bawa WTS Pak Ustaz. Kenapa tak kau halau dia, kau lemparkan periuk belanga ke situ? Kata Ustaz saya, surga saya di bawah tapak kaki dia. Ustaz kau itu setan. Mana ada Islam mengajarkan macam itu? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Adik-adik saya, anak-anakku yang perempuan, kalau kalian dianiaya laki-laki, kalian punya 6 wali tempat mengadu. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Syukur-syukur 6-6-nya datang, 3 tentara, 3 polis. Kocok. Panggil laki kau yang kurang ajar di sini. Semua mengeluarkan pistol di situ. Apa mau kau? Jangan kurang ajar. Dulu dia datang ke rumah kalian kan dipinang ya kalian baik-baik kan? Baik dia datang kan? Laki kalian baik-baik datang ya Pak. Saya tidak hanya sekedar ingin bertetangga tapi hubungan lebih dekat dari itu. Lalu si bapak pun manggil kalian. Nah kalau kau buatkan teh manis, kenapa kau pun keluarlah dari situ. Kalau direkamkan pakai backsound dan slow motion. Kenapa bisa jadi diinjak-injaknya kamu? Perempuan itu punya harkat, martabat, kehormatan dalam Islam. Setiap disebut laki-laki ada perempuan. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa adabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah bagi perempuan. Bukan anak laki-laki kata Nabi. Jadi jangan mau diinjak-injak harkat diri kehormatan. Ngaji. Tapi kami kan nggak boleh ada intervensi orang lain. Ini ajaran Islam, karena kau dianggapnya lemah, maka mesti memanggil wali ini. Ustaz wali. Enggak, saya tak punya anak perempuan. Saya wali murid.